Bingung ide konten apa yang bakal rame di tahun 2023? Dan kita bakal bahas inilah ide konten YouTube yang rame di 2023. Anda akan dapat jutaan viewers kalau misalnya konten Anda seperti ini. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Mungkin banyak yang bingung tentang ide konten apa bang kira-kira yang rame ketika kita upload video short di YouTube everybody. Jadi sebelum kita bahas, kita mau cerita dulu nih everybody. Short itu adalah sebuah bentuk video online dan itu meniru yang namanya TikTok everybody. Jadi short itu diciptakan oleh YouTube karena apa? Karena untuk menyaingi TikTok. Sebenarnya kalau misalnya tidak ada fenomena TikTok, mungkin YouTube akan seperti biasanya video panjang, tidak akan ada format video pendek yaitu short everybody. Gara-gara TikTok, Instagram pun panik bikin Reels. Juga sekarang sudah mulai Facebook juga ada Reelsnya. Nah, YouTube juga panik karena data membuktikan bahwasannya di saat pandemi, aplikasi yang paling banyak di-download adalah TikTok dan YouTube ada di bawah. Yang di tahun-tahun sebelumnya YouTube ada di nomor 1 everybody. So, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya memang short diciptakan untuk menyaingi TikTok. Kalau tidak ada TikTok mungkin tidak akan ada short everybody. Kalau kita ingat-ingat fenomena TikTok di awal-awal, kira-kira video apa yang pasti rame? Selain video seperti itu, tidak mungkin bakal banyak viewer di TikTok atau FYP. Ya, Anda pasti masih ingat joget, video joget. Di awal-awal TikTok berdiri, image TikTok adalah joget. Jadi pada waktu itu di mindset TikToker atau konten kreator yang ada di TikTok, video tidak akan rame kalau tidak ada jogetnya. Seiring perkembangan zaman, banyak orang yang masuk di TikTok dan semua konten kreator di beberapa genre berbeda-beda masuk di TikTok. Bukan hanya joget, ada pendidikan, ada tutorial, ada juga komedi, ada juga informasi, dan juga ada informasi seputar konspirasi, juga ada banyak sekali di situ everybody. Nah, kalau sekarang di TikTok nggak perlu joget-joget untuk bisa FYP everybody. Terus apa hubungannya bang dengan short? Kira-kira perjalanannya sama dengan TikTok. Ketika awal-awal dulu TikTok, video tidak akan rame, tidak akan masuk FYP kalau tidak joget. Nah, untuk sekarang ini everybody, short di tahun pertama, di tahun 2023 sejak launching monetisasi short 2023 ini everybody, fakta membuktikan, survei di lapangan membuktikan bahwasannya setiap malam ketika saya live streaming, ketika saya review channel-channel YouTuber yang masih baru, itu kebanyakan yang banyak viewernya adalah konten komedi. Ya, konten komedi. Ini mungkin sebuah awalan everybody ya. Jadi fakta membuktikan bahwasannya banyak konten-konten komedi yang viral di short di tahun-tahun pertama sejak launching monetisasi short ini everybody. Jadi ada beberapa konten kreator yang awalnya belajar dengan kita, mereka sering ikutan live streaming kita, mereka sering sharing-sharing bareng sama kita dan akhirnya sekarang meledak everybody. Salah satu contohnya adalah Nakbego. Nakbego sekarang sudah 1 juta subscriber, hanya 4 bulan 1 juta subscriber everybody. Itu karena dia berhasil menghibur penonton dan penonton berhasil tertawa gara-gara konten Nakbego dan dia konsisten upload di komedi. Oke, Nakbego udah sukses, katakanlah udah viral, udah jadi channelnya. Ada juga channel yang baru, pendatang baru, namanya adalah Sidongo. Dia juga sering ikutan live streaming setiap malam bareng sama kita dan mereka selalu bertanya, sharing-sharing dan mereka juga sering kita review channelnya everybody. Dan apa yang terjadi? Boom! Dalam waktu 3 hari everybody, dia upload 5 video gara-gara komedi dan berhasil membuat orang tertawa, jadinya 1000 subscriber dalam waktu hanya 3 hari. Dan untuk memenuhi syarat monetisasi YouTube Short, jelas Sidongo harus membutuhkan 10 juta viewer dan 10 juta viewer dia capai nggak sampai 1 bulan everybody. Kenapa itu bisa terjadi? Sama halnya dengan TikTok pada waktu itu. Untuk mendapatkan follower TikTok harus joget di awal-awal, harus joget everybody. Nah, fenomena short hampir sama. Kalau di TikTok dulu joget-joget, kalau sekarang short komedi. Tanpa komedi, video Anda akan susah dapat viewer yang banyak. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa diskriminasi sekali bang? Itu karena sedang mengikuti minat penonton pada saat ini. Jadi penonton short masuk ke dalam short, dia nonton short tujuannya adalah untuk mencari hiburan. Jadi kalau misalnya kontennya terlalu serius, mungkin mereka nonton video panjang dengan mencari tutorial dan lain sebagainya. Kalau karakter penonton short ini orangnya adalah orang yang sedang sibuk, tidak punya waktu banyak untuk nonton YouTube everybody. Maka dia mengisi waktu yang sangat singkat itu dengan cara nonton short. Dan yang ada di pikiran mereka adalah nonton short mencari hiburan. Nonton short dia pengen ketawa. So,
komedi everybody. Apakah selamanya konten komedi yang bakal naik? Bagaimana dengan konten-konten yang lainnya? Tutorial, edukasi, informasi dan lain sebagainya, vlog mungkin dan lain sebagainya, konten-konten inspirasi. Itu bisa saja akan naik setelah orang jenuh dengan komedi everybody. Bang, gimana dong? Apakah saya harus bikin konten komedi? Harus, kalau misalnya Anda punya bakat komedi, ngelawak, ngelucu. Tapi kalau misalnya Anda karakternya bukan orang yang bisa ngelucu dan tidak suka hal-hal yang lucu, tidak usah dipaksakan everybody. Jadi jangan cemas dengan viewer yang kecil kalau misalnya bukan konten komedi. Karena nanti suatu saat akan ada pasarnya masing-masing. Suatu saat ada tempatnya masing-masing, ada penontonnya masing-masing. Dan untuk sementara mungkin konten komedi yang sedang rame. Seperti halnya TikTok pada waktu itu kebetulan memang joget-joget yang sedang rame. Dan sekarang tidak laku lagi. Sama juga kemungkinan besar konten komedi untuk awal-awal ini memang rame, viral, viewer banyak, subscriber cepat. Tapi suatu saat juga orang akan jenuh dengan komedi everybody. Karena penonton kita adalah manusia. Manusia ada titik jenuhnya everybody. So untuk Anda yang bukan konten komedi, jangan pesimis, jangan mencari viewer, tapi bangunlah channel Anda dengan konsistensi. Karena suatu saat akan terjadi ledakan di dalam channel Anda. Karena suatu saat semua channel, semua konten menemukan penontonnya masing-masing. Jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotaro signing out. Bye.